Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga kuat korban pembunuhan, mayat seorang perempuan ditemukan terbungkus selimut dengan tangan terikat di jurang Situ Batu Gajah, Kota Banjar. Kenaikan harga beras diikuti hampir semua kebutuhan pokok lainnya seperti sayur, cabai, dan telur. Warga kini dibuat makin pusing karena bulan puasa kian dekat. Puluhan remaja di Kota Banjar terjaring razia petugas gabungan karena kedapatan sedang berpesta minuman keras. Puluhan remaja yang sedang berpesta minuman keras terjaring razia petugas gabungan. Selain menyita minuman keras, polisi juga menyita sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Pesta minuman keras yang melibatkan puluhan remaja di tempat keramaian di Kota Banjar dibubar paksa petugas gabungan polisi dan TNI. Sebanyak 27 remaja ditangkap karena kedapatan menenggak minuman keras. Mereka langsung diangkut ke Mapores Banjar. Selain itu, petugas juga menyita sejumlah sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Razia dengan sasaran tempat keramaian sengaja dilakukan polisi untuk menekan angka kriminalitas yang dipicu karena pengaruh minuman keras. Diamankan beberapa orang terkait dengan para pemuda yang sedang melakukan minuman keras atau pesta minuman keras. Terkait kendaraan ada juga yang diamankan dengan masih menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak sesuai dengan standarnya, kita amankan. Para remaja yang masih di bawah umur ini akan diberikan pembinaan sebelum dikembalikan kepada orang tua. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Orang tua bocah Alif yang tewas karena diduga dianiaya orang tuanya sendiri membantah telah membunuh buah hati mereka. Bantahan ini terungkap dalam rekonstruksi di kediaman pelaku di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Polisi merekonstruksi kasus tewasnya bocah Alif Nugraha, bocah disabilitas yang diduga tewas karena dianiaya kedua orang tuanya. Reka ulang menghadirkan Bayi Haki dan istrinya, yang tak lain orang tua kandung korban. Reka ulang berlangsung di rumah pelaku di daerah Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Senin siang. Selama proses reka ulang, kedua tersangka berkali-kali membantah telah menganiaya buah hati mereka. Menurut mereka, luka yang ada pada bagian kepala akibat luka koreng yang kerap digaruk sehingga berdarah. Reka ulang ini untuk membuktikan bila bantahan kedua orang tua korban salah. Dari hasil laboratorium dan autopsi serta keterangan warga, ada darah dari bagian kepala saat korban dimandikan. Dugaan dianiaya diperkuat karena ada luka bekas senjata tajam pada bagian perut korban. Rekonstruksi yang tujuannya adalah untuk memvisualisasikan semua keterangan baik dari saksi maupun kedua tersangka agar semakin terang benderang, benang merah daripada peristiwa dari awal sampai akhir. Berapa adegan bang semuanya bang? Kurang lebih 41 adegan. Bocah berusia 10 tahun itu meninggal pada 12 Oktober 2023 lalu. Korban langsung dimandikan di samping rumah tanpa sepengetahuan tetangga. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Seekor ular sanca berukuran besar dan panjang dievakuasi dari kandang ternak warga di Garut. Kehadiran hewan melata ini sangat mengancam karena kerap memangsa ayam peliharaan warga. Petugas damkar butuh waktu lama untuk mengevakuasi ular sanca dari kandang milik warga di Kampung Pojok, Desa Sindang Sari, Kecamatan Lewigong, Garut. Ular sepanjang 2 meter ini begitu agresif sehingga sempat menyulitkan petugas. Namun setelah beberapa waktu binatang melata ini akhirnya bisa ditangkap. Ular diketahui warga saat sedang memangsa ayam piaraan warga. Ular diduga keluar dari habitat di Sungai Cimanu. Pelapor ketika dirinya mau ke belakang, dia menemukan seekor ular yang cukup besar sedang memangsa ayam di kandang miliknya. Kalau kata warga, pertama kali ditemukan, kebetulannya rumahnya dekat Sungai Cimanuk
ya mungkin habitat dari ular tersebut ya. Ular kemudian dilepas liarkan petugas ke habitatnya, jauh dari permukiman warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Para siswa sekolah dasar di Sumedang harus berjuang menyeberangi sungai agar bisa ke sekolah. Para siswa bertaruh nyawa lantaran jembatan putus diterjang luapan Sungai Cipelang. Inilah perjuangan para guru dan siswa di Dusun Neglasari, Desa Babakan Asem, Kecamatan Congeang, Sumedang. Para guru mendapat tugas tambahan. Mereka harus menggendong para siswa satu persatu menyeberangi Sungai Cipelang. Kondisi arus sungai yang cukup deras membahayakan para siswa jika menyeberang sendirian. Semua dilakukan agar para siswa bisa ke sekolah yang berada di seberang sungai. Mbak takut nyebrang sungai gitu? Takut. Diseberangin sama siapa tadi? Sama Kak Ujang. Ini banyak yang nyebrang di sini, teman-teman juga? Banyak. Kalau ini airnya meluap, nggak bisa sekolah gimana? Nggak bisa. Sebelumnya para siswa tidak perlu menyeberang seperti ini karena masih ada jembatan. Namun kini jembatan penghubung Desa Babakan Asem dengan Desa Cipelang sudah tidak berfungsi karena diterjang luapan Sungai Cipelang. Situasi ini membuat warga setempat ikut turun tangan menolong siswa yang ingin bersekolah. Kadang-kadang kalau banjirnya besar ini anak sekolah digendong sama ketua Karang Taruna semua di sini gitu. Kalau jalan lain memutar jauh apa gimana Pak? Kalau jalan lain memutar terlalu jauh Pak, gitu, terlalu jauh memakan inilah. Kalau anak sekolah kan nggak bisa sekolah kalau nggak diseberangin sama anak-anak Karang Taruna gitu. Selain karena jembatan putus, tebing sekolah dan ruang kelas juga rusak. Para siswa yang berjuang menyeberangi sungai setiap hari berjumlah 17 siswa. Kebetulan siswa yang yang tempat tinggalnya di Dusun Neglasari kan itu transportasinya dari jembatan yang ambruk, otomatis dia kalau mau ke sekolahan lewat penyeberangan yang tolong gitu, dibantu sama masyarakat. Hari Sabtu warga bergotong royong membuat jembatan darurat agar bisa dilewati warga dengan berjalan kaki sampai jembatan permanen dibangun kembali oleh pemerintah setempat. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.